Bab 3. Cinta dan kehancurannya dalam masyarakat barat kontemporer. Jika cinta adalah kemampuan karakter yang dewasa dan produktif, itu berarti kemampuan untuk mencintai pada hidup individu dalam budaya tertentu tergantung pada pengaruh budaya itu terhadap karakter rata-rata orang. Jika kita berbicara tentang cinta dalam budaya barat kontemporer, itu sama halnya dengan menanyakan apakah struktur sosial peradaban barat dan semangat yang dihasilkan darinya kondusif bagi perkembangan cinta. Memunculkan pertanyaan seperti itu berarti memberi jawaban negatif. Tidak seorang pun peneliti objektif tentang kehidupan barat yang dapat menyaksikan bahwa cinta-cinta sesama, cinta ibu, dan cinta erotis merupakan fenomena yang relatif jarang. Dan bahwa tempatnya telah digantikan oleh sejumlah cinta semu yang dalam kenyataannya merupakan bentuk kehancuran cinta. Masyarakat kapitalistis didasarkan pada prinsip kebebasan politik di satu sisi, serta pasar sebagai pengatur kehidupan ekonomi dan karenanya hubungan sosial di sisi lain. Pasar komoditas menentukan syarat tentang komoditas apa saja yang dipertukarkan. Pasar tenaga kerja mengatur penambahan dan penjualan tenaga kerja. Baik benda maupun tenaga dan keterampilan yang berguna diubah menjadi komoditas yang dipertukarkan tanpa menggunakan paksaan dan tanpa penipuan mengikuti kondisi pasar. Sepatu, meskipun mungkin berguna dan dibutuhkan, tidak mempunyai nilai ekonomi atau nilai tukar jika tidak ada permintaan di pasar. Tenaga dan keterampilan manusia tidak mempunyai nilai tukar jika tidak ada permintaan menurut kondisi pasar yang ada. Pemilik modal dapat membeli tenaga kerja dan memerintahkannya bekerja untuk menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Pemilik tenaga kerja harus menjualnya kepada para pemilik modal menurut kondisi pasar yang ada, kecuali jika ingin mati kelaparan. Struktur ekonomi ini tercermin dalam hierarki nilai. Pemilik modal memerintah buruh. Timbunan barang yang notabene benda mati mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada buruh, tenaga manusia yang notabene hidup. Inilah struktur dasar kapitalisme sejak awalnya. Meskipun hal itu masih merupakan ciri khas kapitalisme modern, sejumlah faktor yang memberi corak khusus pada kapitalisme kontemporer dan mempunyai pengaruh besar terhadap struktur karakter manusia modern telah berubah. Sebagai akibat perkembangan kapitalisme, kita menyaksikan peningkatan proses sentralisasi dan konsentrasi modal yang tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya. Perusahaan-perusahaan besar terus bertumbuh dengan pesat, sementara perusahaan kecil semakin terhimpit. Kepemilikan modal yang diinvestasikan di perusahaan-perusahaan itu semakin terpisah dari fungsi yang mengelolanya. Ratusan ribu pemegang saham memiliki perusahaan itu. Birokrasi manajerial yang digaji dengan baik, tetapi tidak memiliki perusahaan itu mengelolanya. Birokrasi ini tidak terlalu tertarik pada penciptaan keuntungan yang maksimal ketimbang pada ekspansi perusahaan dan pada kekuasaan mereka sendiri. Meningkatnya konsentrasi modal dan munculnya birokrasi manajerial yang berkuasa berjalan seiring dengan perkembangan gerakan buruh. Dengan pembentukan serikat buruh, buruh tidak perlu melakukan tawar-menawar dengan pasar tenaga kerja seorang diri dan untuk dirinya sendiri. Ia bersatu dalam serikat buruh yang besar sekaligus dipimpin oleh birokrasi yang berkuasa dan mewakilinya vis-a-vis pada raksasa industri. Entah lebih baik atau lebih buruk, prakarsa di wilayah modal dan buruh telah beralih dari individu ke birokrasi. Semakin banyak orang yang menjadi independen, sekaligus tergantung pada manajer kerajaan ekonomi raksasa. Ciri lain yang menonjol sebagai akibat dari konsentrasi modal dan karakteristik kapitalisme modern ini terdapat dalam cara organisasi kerja yang bersifat spesifik. Perusahaan yang sangat tersentralisasi dengan pembagian kerja yang radikal mengarah pada organisasi kerja di mana individu kehilangan individualitasnya, di mana ia menjadi roda penggerak mesin yang dapat dipergunakan hingga aus.
Masalah manusia kapitalisme modern dapat dirumuskan sebagai berikut. Kapitalisme modern membutuhkan orang-orang yang bekerja sama dengan baik dalam jumlah yang besar, yang ingin terus mengonsumsi dan yang cita rasanya distandarisasikan serta dapat dipengaruhi dan diantisipasi dengan mudah. Dibutuhkan pula orang-orang yang merasa bebas dan independen, tidak tunduk pada otoritas, ajaran atau kesadaran apapun, tetapi bersedia diperintah, melakukan apa yang diharapkan pada mereka, ambil bagian dalam mesin sosial tanpa friksi, yang dapat dituntun tanpa paksaan, dipimpin tanpa pemimpin, didesak tanpa tujuan, kecuali tujuan untuk menghasilkan, sibuk, berfungsi, maju terus. Apa akibatnya? Manusia modern teralienasi dari dirinya, sesama, dan alam. Ia telah berubah menjadi komoditas, menghayati kekuatan hidupnya sebagai investasi yang harus memberikan keuntungan maksimal yang diperoleh dari kondisi pasar yang ada. Hubungan manusia pada dasarnya merupakan hubungan antarotomaton yang teralienasi, masing-masing berdasarkan rasa amannya untuk tetap dekat dengan kumpulannya dan tidak berbeda dalam pikiran, perasaan, atau tindakan. Meskipun berusaha untuk sedekat mungkin dengan itu semua, setiap orang tetap merasa sangat sendirian, diliputi oleh rasa tidak aman yang mendalam, kegelisahan, dan rasa bersalah yang selalu muncul ketika keterpisahan manusiawi tidak dapat diatasi. Peradaban kita menyediakan banyak peredam yang membantu orang untuk dengan sengaja tidak menyadari kesendirian ini, terutama ketatnya rutinitas kerja yang terbirokratisasi dan mekanis yang membantu orang untuk tetap tidak menyadari hasrat manusiawi yang paling fundamental, yaitu kerinduan akan transendensi dan kesatuan. Karena kesendirian rutin ini tidak berhasil dengan cara itu, manusia mengatasi keputusasaan yang tidak disadarinya dengan rutinitas hiburan, konsumsi pasif terhadap suara dan tontonan yang ditawarkan oleh industri hiburan. Selain itu, dengan kepuasan membeli barang-barang baru dan segera mempertukarkannya dengan yang lain lagi. Manusia modern sesungguhnya dekat dengan gambaran Huxley yang dijabarkan dalam karyanya Brave New World. Berkecukupan makanan, berpakaian layak, terpuaskan secara seksual, tetapi tanpa diri, dengan kontrak yang sangat dangkal dengan sesamanya tanpa kecuali, dituntun oleh slogan-slogan yang dirumuskan Huxley dengan begitu ringkas, seperti jika individu merasakan, masyarakat menyebutkan, atau jangan pernah menunda sampai besok kesenangan yang bisa kamu peroleh hari ini. Atau seperti pernyataan, semua orang berbahagia hari ini. Kebahagiaan manusia dewasa ini adalah bersenang-senang. Bersenang-senang terdapat dalam kepuasan mengonsumsi dan mengerti berbagai komoditas, tontonan, makanan, minuman, rokok, orang, kuliah, buku, film, semua yang dikonsumsi dan diteguk. Dunia adalah objek raksasa selera kita. Apel besar, botol besar, payudara besar, kita adalah pengisap yang selalu penuh harapan dan selalu kecewa. Karakter kita disesuaikan agar dapat mempertukarkan dan menerima, melakukan barter dan mengonsumsi semua hal, baik objek spiritual maupun material, menjadi objek pertukaran dan konsumsi. Dalam soal cinta pun, situasinya bahkan kalau perlu cocok dengan karakter sosial manusia modern ini. Otomaton tidak dapat mencintai, ia dapat mempertukarkan paket kepribadiannya dan mengharapkan imbalan yang sepadan. Salah satu wujud cinta yang paling penting dan terutama dari perkawinan dengan struktur yang teralienisasi ini adalah gagasan tentang tim. Dalam sejumlah artikel tentang perkawinan bahagia, yang ideal digambarkan sebagai tim yang berfungsi dan langgeng. Penggambaran ini tidak jauh beda dengan gagasan tentang pegawai yang berfungsi dengan langgeng. Ia harus cukup independen, kooperatif, toleran, dan sekaligus ambisius dan agresif.
Maka penasehat perkawinan mengatakan kepada kita, suami perlu memahami istrinya dan suka membantu. Ia perlu memberi komentar yang menyenangkan tentang gaun barunya dan masakannya yang lezat. Sekalinya, istri perlu memahami ketika suami pulang terlihat lelah dan kesal. Ia perlu mendengarkan dengan penuh perhatian ketika suami berbicara tentang persoalan bisnisnya. Ia tidak perlu marah kalau ia lupa dengan hari ulang tahunnya. Segala macam hubungan seperti ini menjadi hubungan yang membuai antara dua pribadi yang tetap merupakan orang asing di sepanjang hidup mereka. Tidak pernah sampai pada hubungan inti, tetapi memperlakukan satu sama lain dengan sopan dan berusaha membuat yang lain merasa lebih baik. Dalam konsep cinta dan perkawinan seperti ini, penekanan utamanya adalah menemukan perlindungan dari perasaan kesendirian yang tak tertahankan. Dalam cinta, seseorang akhirnya telah menemukan tempat berlindung dari kesendirian. Seseorang membentuk persekutuan berdua untuk menghadapi dunia, dan egoisme mereka berdua ini disalahpahami sebagai cinta dan keintiman. Penekanan pada semangat tim, saling toleransi, dan sebagainya merupakan perkembangan yang relatif muncul belakangan. Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia I, hal ini didahului oleh konsep tentang cinta di mana kepuasan seksual satu sama lain dipandang sebagai dasar hubungan yang memuaskan, dan terutama untuk perkawinan yang bahagia. Diyakini bahwa penyebab ketidakbahagiaan yang sering terjadi dalam perkawinan harus ditemukan pada pasangan perkawinan yang tidak melakukan pengaturan seksual yang benar. Penyebab kesalahan ini terletak pada ketidaktahuan yang berkaitan dengan perilaku seksual yang benar dan karenanya pada kesalahan teknik seksual salah satu atau kedua pasangan. Untuk menyembuhkan kesalahan ini dan untuk membantu pasangan yang tidak beruntung, yang tidak dapat saling mencintai, banyak buku memberikan petunjuk dan nasihat tentang perilaku seksual yang benar, dan secara implisit ataupun eksplisit menjanjikan bahwa kebahagiaan dan cinta akan tumbuh kemudian. Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa cinta merupakan anak dari kesenangan seksual, dan bahwa jika kedua pasangan belajar tentang bagaimana saling memuaskan secara seksual, mereka akan saling mencintai. Hal ini sesuai dengan ilusi umum pada masa itu yang mengandaikan bahwa penerapan teknik yang benar adalah solusi bukan hanya untuk masalah teknik produksi industri, melainkan juga untuk semua masalah manusia. Orang mengabaikan fakta bahwa kebalikan dari asumsi yang mendasarinya itu juga benar. Cinta bukanlah buah dari kepuasan seksual yang cukup, tetapi justru kebahagiaan seksual lah, bahkan pengetahuan tentang apa yang dikenal sebagai teknik seksual yang merupakan hasil dari cinta. Sekalipun tesis ini perlu dibuktikan dari pengamatan sehari-hari, bukti semacam itu dapat ditemukan dalam banyak materi data psikoanalisis. Studi tentang masalah seksual yang paling sering muncul, frigiditas pada wanita, dan berbagai bentuk impotensi psikis pada rata-rata berat pada laki-laki, menunjukkan bahwa penyebabnya tidak terletak pada kurangnya pengetahuan tentang teknik yang benar, tetapi pada hambatan yang membuatnya tidak mungkin mencintai. Ketakutan atau kebencian pada jenis kelamin lain adalah dasar dari kesulitan yang menghalangi seorang untuk memberikan dirinya sepenuhnya, bertindak secara spontan, serta mempercayai partner seksualnya dalam hal kesiapan dan ketetapan hati untuk dekat secara fisik. Jika seorang yang terhambat secara seksual dapat keluar dari rasa takut dan benci dan karenanya menjadi mampu mencintai, masalah seksualnya terselesaikan. Jika tidak, sebanyak apapun pengetahuan tentang teknik seksual tidak akan membantu. Namun, meskipun data terapi psikoanalisis menunjuk pada kekeliruan gagasan bahwa pengetahuan tentang teknik seksual yang benar menuntun ke kebahagiaan seksual dan cinta. Asumsi yang mendasarinya bahwa cinta adalah kecocokan kepuasan seksual satu sama lain, terutama dipengaruhi oleh teori-teori Freud. Bagi Freud, cinta pada dasarnya merupakan fenomena seksual.
Manusia yang telah meraih pengalaman bahwa cinta atau kelamin seksual memberikan kepuasan terbesar pada dirinya sehingga benar-benar menjadi bentuk dasar seluruh kebahagiaan baginya. Harus didorong untuk mencari kebahagiaannya yang lebih jauh di sepanjang jalan hubungan seksualnya, untuk menjadikan erotisisme kelamin sebagai titik pusat hidupnya. Bagi Freud, pengalaman cinta sesama adalah hasil dari hasrat seksual, tetapi dengan naluri seksual yang diubah menjadi dorongan dengan tujuan terlarang. Cinta dengan tujuan terlarang sesungguhnya semula penuh dengan cinta sensual dan masih ada dalam alam bawah sadarnya. Dalam soal perasaan akan peleburan dan kesatuan atau perasaan seperti samudra, oceanic feeling, yang menjadi hakikat pengalaman mistis dan akar dari perasaan yang paling mendalam akan kesatuan dengan orang lain atau sesamanya. Hal itu ditafsirkan oleh Freud sebagai fenomena patologis, sebagai kemunduran pada kondisi awal narsisisme tanpa batas. Lebih dari itu, bagi Freud, cinta pada dirinya sendiri adalah fenomena irasional. Baginya, tidak ada perbedaan antara cinta irasional dan cinta sebagai wujud kepribadian yang dewasa. Dalam sebuah makalah tentang cinta pemindahan atau transference love, ia mengatakan bahwa cinta pemindahan pada dasarnya tidak berbeda dengan fenomena cinta yang normal. Jatuh cinta selalu berbatasan tipis dengan ketidaknormalan, selalu diiringi oleh kebutaan terhadap realistis, kompulsif, dan merupakan pemindahan objek cinta pada masa kanak-kanak. Bagi Freud, cinta sebagai fenomena rasional sebagai puncak pencapaian kedewasaan, bukanlah persoalan yang perlu diteliti karena keberadaannya tidak nyata. Namun jelas keliru terlalu meyakini pengaruh gagasan Freud pada konsep bahwa cinta adalah buah dari ketertarikan seksual atau sama dengan kepuasan seksual yang tercermin dalam perasaan sadar. Pada dasarnya hubungan sebab akibatnya berjalan sebaliknya. Gagasan Freud sebagian dipengaruhi oleh semangat abad ke-19 dan menjadi populer antara lain karena semangat umum pada tahun-tahun setelah Perang Dunia I. Beberapa faktor yang mempengaruhi konsep populer dan konsep Freudian adalah: pertama, reaksi terhadap adat yang ketat abad Victorian. Faktor kedua yang menentukan teori-teori Freud adalah konsep umum tentang manusia yang didasarkan pada struktur kapitalisme. Untuk membuktikan bahwa kapitalisme sesuai dengan benih alamiah manusia, harus ditunjukkan bahwa manusia pada dasarnya memang kompetitif dan penuh dengan permusuhan satu sama lain. Sementara para ahli ekonomi membuktikan hal ini melalui pandangannya akan hasrat yang tidak pernah terpuaskan akan keuntungan ekonomi dan para pengikut Darwin melalui hukum biologis tentang kelangsungan hidup pihak yang terkuat. Freud juga sampai pada hasil yang sama dengan asumsi bahwa kaum laki-laki dikendalikan oleh hasrat tak terbatas akan penaklukan seksual terhadap semua wanita, dan bahwa hanya tekanan masyarakat yang menghalangi kaum laki-laki memenuhi hasratnya. Akibatnya, kaum laki-laki selalu cemburu satu sama lain, dan kecemburuan dan kompetisi ini akan terus berlangsung sekalipun sama sekali tidak ada sebab sosial dan ekonomi. Akhirnya, sebagian besar pemikiran Freud dipengaruhi oleh tipe materialisme yang lazim pada abad ke-19. Diyakini bahwa dasar dari segala fenomena mental ditemukan dalam fenomena fisiologis. Karenanya cinta, kebencian, ambisi, atau kecemburuan dijelaskan oleh Freud terutama sebagai hasil dari berbagai bentuk naluri seksual. Ia tidak melihat bahwa realitas dasarnya terletak pada totalitas eksistensi manusia, yang pertama pada situasi yang umum berlaku bagi semua orang lain, dan yang kedua pada praktik hidup yang ditentukan oleh struktur masyarakat. Langkah berbeda yang melampaui tipe materialisme ini diambil oleh Marx dalam materialisme historisnya,
di mana bukan tubuh atau naluri seperti kebutuhan akan makanan atau hak milik yang menjadi kunci untuk memahami manusia, melainkan seluruh proses hidup manusia atau praktek hidupnya. Menurut Freud, kepuasan penuh dan tanpa batas atas seluruh hasrat naluriah akan menciptakan kebahagiaan dan kesehatan mental. Namun, fakta klinis jelas menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita yang mencurahkan hidupnya demi kepuasan seksual yang tak terkekang tidak mendapatkan kebahagiaan dan sangat sering dirundung konflik atau gejala neurotis yang berat. Kepuasan penuh atas seluruh kebutuhan naluriah tidak saja bukan dasar kebahagiaan, tetapi juga tidak menjamin kesehatan jiwa. Namun, gagasan Freud bisa menjadi begitu populer pada periode setelah Perang Dunia I karena perubahan yang muncul dalam semangat kapitalisme, dari penekanan pada menabung ke pemborosan, dari frustasi diri sebagai alat mencapai kesuksesan ekonomi menjadi keutamaan kepuasan individu yang gelisah dan terotomatisasi. Bukan penundaan kepuasan hasrat yang menjadi kecenderungan utama dalam wilayah seks dan dalam semua konsumsi material. Sungguh menarik membandingkan konsep Freud yang sesuai dengan semangat kapitalisme yang hidup di sekitar awal abad ini dan tidak pernah pupus hingga sesudahnya, dengan konsep teoretis dari salah seorang psikoanalisis kontemporer yang sangat cemerlang, H.S. Sullivan. Berbeda dari Freud, dalam sistem psikoanalisis Sullivan, kita menemukan pembagian yang tegas antara seksualitas dan cinta. Apa arti cinta dan keintiman dalam konsep Sullivan? Keintiman adalah semacam situasi yang melibatkan dua orang yang memungkinkan pengabsahan atas semua komponen nilai kepribadian. Pengabsahan atas nilai kepribadian membutuhkan semacam hubungan yang saya sebut kolaborasi, yaitu penyesuaian perilaku seseorang yang dirumuskan dengan jelas demi kebutuhan yang terungkap dari pribadi lainnya, agar semakin identik, semakin mendekati kepuasan satu sama lain, dan dalam menjaga agar rasa aman yang dirasakan semakin serupa. Jika kita meringkas pernyataan Sullivan yang bahasanya agak rumit, hakikat cinta tampak dalam situasi kolaborasi yang di dalamnya dua orang merasa kita bermain menurut aturan main untuk menjaga martabat serta perasaan tentang diri kita yang lebih unggul dan baik. Sama seperti konsep Freud tentang cinta yang merupakan deskripsi atas pengalaman sifat laki-laki yang patriarkal dalam kaitannya dengan kapitalisme abad ke-19, deskripsi Sullivan mengacu pada pengalaman kepribadian abad ke-20 yang menjual dan teralienasi. Itulah deskripsi tentang egotisme berdua atau egotism addicts dari kedua orang yang menyatukan kepentingan mereka bersama dan bersama-sama menghadapi dunia yang bermusuhan dan teralienasi. Definisinya tentang keintiman pada prinsipnya memang tepat dalam hal perasaan tentang tim yang bekerja sama, di mana setiap orang menyesuaikan perilakunya demi kebutuhan yang terungkap dari pribadi lain untuk mencapai tujuan bersama. Sullivan sungguh luar biasa karena di sini ia berbicara tentang kebutuhan yang terungkap. Sementara paling jauh orang menyebut cinta sebagai reaksi terhadap kebutuhan tak terungkap antara dua orang. Cinta sebagai kepuasan seksual satu sama lain serta cinta sebagai kerja tim dan sebagai tempat berlindung dari kesendirian adalah dua bentuk normal dari kehancuran cinta dalam masyarakat barat modern. Patologi cinta yang terpola secara sosial. Ada banyak bentuk patologi cinta yang terindividualisasi mengakibatkan penderitaan yang memang disadari serta dianggap neurotis oleh para psikiater dan banyak orang awam. Beberapa di antaranya yang sering muncul digambarkan secara singkat dalam contoh sebagai berikut ini. Kondisi dasar cinta neurotis terdapat dalam fakta bahwa salah satu atau kedua kekasih tetap tidak melepaskan diri dari figur orang tua dan mengalihkan perasaan, harapan, dan ketakutan yang pernah dialaminya terhadap bapak atau ibu.
Kepada orang yang dicintai ketika dewasa, pribadi yang terlibat tidak pernah keluar dari pola keterikatan yang kekanak-kanakan dan mencari pola ini untuk memenuhi kebutuhan afektifnya ketika dewasa. Dalam kasus ini, pribadi itu secara afektif masih seperti anak berusia 2, 5, atau 12 tahun, meskipun secara intelektual dan sosial ia berkembang sesuai dengan pertambahan usianya. Dalam kasus yang lebih berat, ketidakdewasaan emosional ini menimbulkan banyak gangguan dalam pergaulan sosialnya. Dalam kasus yang lebih ringan, konflik ini terbatas pada wilayah hubungan pribadi yang intim. Berdasarkan diskusi sebelumnya tentang kepribadian yang berpusat pada ibu atau pada bapak, berikut ini contoh dari tipe hubungan cinta neurotis yang sering ditemukan dewasa ini pada kaum laki-laki yang dalam perkembangan emosionalnya masih terhenti pada keletakan yang kekanak-kanakan pada ibu. Mereka adalah kaum laki-laki yang seolah-olah tidak pernah disapih dari ibunya. Mereka masih merasa seperti anak-anak. Mereka menginginkan perlindungan cinta, kehangatan, perhatian, dan kekaguman ibu. Mereka menghendaki cinta ibu yang bersyarat, cinta yang diberikan bukan demi sesuatu yang lain kecuali demi mereka yang membutuhkannya, yaitu ibu yang tak berdaya. Laki-laki semacam ini seringkali penuh kasih sayang dan penuh pesona jika berusaha merayu seorang wanita agar mencintainya, dan bahkan setelah berhasil mendapatkannya. Namun hubungannya dengan wanita itu, atau sebenarnya begitu pula dengan semua orang, masih dangkal dan tidak dapat dipercaya. Tujuan dirinya adalah dicintai, bukan mencintai. Biasanya ada banyak kesombongan dan gagasan muluk yang relatif tersembunyi pada laki-laki semacam ini. Jika menemukan wanita yang tepat, ia merasa aman, sangat gembira, dan dapat memperlihatkan kasih sayang dan pesona yang sedemikian besar, dan inilah sebabnya mengapa laki-laki semacam ini seringkali begitu memperdaya. Namun tidak lama kemudian, ketika wanita itu tidak lagi berbuat sesuai harapan fantastis laki-laki itu, konflik dan kebencian mulai berkembang. Jika wanita itu tidak selalu mengagumi, menuntut hidup laki-laki itu hanya untuk dirinya, menginginkan hanya dirinya yang dicintai dan dilindungi oleh laki-laki itu, dan dalam kasus yang ekstrim, jika wanita itu tidak mau memaafkan perselingkuhan laki-laki itu dengan wanita lain, atau justru menunjukkan kekaguman, laki-laki itu merasa terluka dan kecewa, dan biasanya merasionalisasikan perasaan ini dengan gagasan bahwa wanita itu tidak mencintai dirinya, egois atau serba mau menguasai. Apapun yang bukan sikap ibu yang mencintai terhadap anak yang memesona dianggap sebagai bukti tidak adanya cinta. Laki-laki semacam ini biasanya salah menafsirkan perilakunya yang penuh kasih sayang dan keinginannya untuk menyenangkan sebagai cintanya yang tulus, dan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa ia telah diperlakukan dengan tidak adil. Ia membayangkan dirinya adalah kekasih yang hebat dan sangat mengeluhkan rasa tidak berterima kasih dari kekasihnya.